Oke, kita sudah masuk ke aplikasi TB, aplikasi tagihan bermasalah. Sama saja, di sini tombol-tombolnya adalah all request untuk mencatat segala bentuk transaksi yang sudah terjadi apa saja, dan untuk submit bisa dari sebelah sini. Ya, kita submit. Seperti biasa, tinggal mengisi keterangannya, nama pemohonnya siapa, misalkan seperti ini. Kembali lagi, pilih dengan approvernya Ibu Handayani, cabang dari BCC, tanggal pengajuan kapan. Nah, di sini bisa mencantumkan beberapa keterangan yang dibutuhkan. Ya, seperti biasa, nama customernya, periode pengajuan TB ya, bukan mohon jangan keliru dengan tanggal pengajuan. Ini adalah tanggal pengajuan ya, formulir requestnya ini ya, per hari ini. Kemudian untuk mengajukan periode TB-nya dalam format bulan itu bisa mengklik dari sini. Misalkan Desember seperti itu. Nomor invoice-nya apa? Misalkan nomor fakturnya sekian. Tanggal terbitnya kapan? Misal saja. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah lama periode, ya. Mungkin ini hanya sekilas info. Periode ini akan ada beberapa pilihan, kurang dari 3 bulan atau lebih dari 3 bulan dan selama 3 bulan. Jika nantinya memang tagihan bermasalah ini sudah lama lebih dari 3 bulan dengan jumlah yang sekian, itu nantinya formulir ini akan dimintai persetujuan direktur. Ya. Jika memang lama periode untuk melakukan revisi itu masih kurang dari 3 bulan, ini formulir ini bisa langsung diberikan kepada eh, eh, kepada sebentar, untuk tagihan bermasalah saya cek dulu. Nah, untuk tagihan bermasalah nanti formulir ini bisa langsung diberikan kepada akunting, ya. Jika memang nantinya kurang dari 3 bulan dirasa masih bisa diperbaiki, itu nantinya formulir ini akan dialihkan langsung kepada bagian akunting tanpa melalui direktur seperti itu. Nah, di sini kita contohkan saja untuk lebih dari 3 bulan atau 3 bulan sama saja, ya. Tanggal terbitnya sudah tertulis, jumlahnya misalkan 1 juta. Nah, di sini alasan pergantian bisa dipilih, ya, menggunakan apa, revisi apa, misalkan ada revisi value atau ganti kode faktur pajak, silahkan. Keterangannya apa, misalkan jelaskan saja, bebas seperti apa, revisi value PT ABCD karena apa, misalkan deskripsi alasan penggantiannya. Nah, ini juga perlu dijelaskan mengapa. Sorry, deskripsi yang ini mungkin ditaruh di sebelah sini. Nah, kolom keterangan ini itu hanya diisi jika memang memilih other, ya. Ini harap diisi jika pada kolom alasan penggantian memilih other, ya, misalkan. Namun karena kita tidak memilih other, jadi tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Hanya cukup perhatikan yang memang diberi bintang, karena itu bersifat wajib. Ya, jika sudah, kelengkapan dokumennya seperti apa, kita misalkan ada BH internal diperlukan, misalkan IC pun diperlukan, seperti itu. Ya, attachmentnya untuk attachment TB bisa dicantumkan di sini, baik itu dokumen atau bukti-bukti yang diperlukan. Kita submit seperti biasa, kita submit, ya. Sama ya, sudah terrecord,
namun masih 0% karena baru saja dimulai. Selanjutnya itu bisa dilihat oleh CC. CC ya, sudah masuk nih notifikasinya. Kita buka. Oke. CC dari Mbak, misalkan dari HO, ingat ini CC dari Mbak HO, misalkan oke, segala macam. Kita approve. Ya, selanjutnya kita bisa lihat sudah sampai mana. Oh, sudah sampai di Ibu Handayani misalkan. Kita ke Ibu Handayani. Nah, saya mau coba contohkan sedikit untuk klarifikasi. Di sini Ibu Handayani misalkan ingin mengklarifikasi, clarify, mohon ubah misalkan cantum dari si requester nominalnya, misalkan ubah nominalnya bukan 1 juta tapi 1,5 misalkan. Kita bisa menekan tombol clarify ya. Ini hanya kebutuhan testing saja, bukan sesuai tindakan aslinya. Nah, di sini bisa dilihat di all request untuk PT ABCD sudah 75%, tapi dengan status clarification. Nah, kita bisa lihat prosesnya sudah sampai mana. Ternyata pas sampai di Ibu Handayani itu membutuhkan request clarification. Maka dari itu formulir ini akan dikembalikan ke Ibu Lina kembali di atas ini ya. Clarification untuk dilakukan klarifikasi sesuai komen-komen yang diinginkan. Nah, kita bisa langsung buka ke akun Ibu Lina kembali ya. Kita lihat, wah ada notifikasi masuk ya dengan pesan clarification ya, bisa dilihat, kita bisa membukanya. Ternyata di bawah sini ada catatan dari Ibu Handayani selaku director. Tolong diklarify, ubah nominalnya dari 1 juta menjadi 1,5. Nah, formulir yang sudah diisi ini tadi bisa kita edit kembali karena sudah dibentakan untuk direvisi atau diklarify 1.5.500.000 misalnya. Seperti itu. Jika memang sudah dirasa sesuai, kita bisa submit ulang. Maka jika kita sudah submit ulang ini, formulir ini akan kembali lagi dari awal dan seharusnya formulir ini bisa kembali lagi ke testing ya. Sudah bisa kembali lagi ke akun CC seperti itu. Ya, kita bisa lihat di requestnya seperti apa. Nah, dia turun 66% karena dia akan kembali lagi ke verifikasi controller ya. Ya, jadi setelah melakukan klarifikasi, dia akan kembali lagi ke kredit controller sama seperti yang pada tahap di atas ketika Ibu Lina sebagai requester selesai mengisi, selanjutnya akan dilakukan oleh approval CC. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, hanya seperti itu contoh-contohnya. Bisa mungkin nanti cukup fokus kepada prosesnya, sudah sampai mana, dan siapa orang selanjutnya yang bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan. Ya, sudah kembali lagi masuk dari akun CC, ya. Dari Mbak Nisha, oke, bikin oke, misalkan. Ya, tadi sudah berubah menjadi 1.500.000. Oke, kita bisa memberikan approve. Seperti itu. Ya, seperti itu kurang lebih. Kita lihat kembali ABCD. Ya, sama. Ini bisa langsung diselesaikan sampai akhir, sampai di 100%.
Ya, terlihat juga tadi kembali lagi kepada Ibu Handayani karena tadi setelah melakukan verifikasi akan dimulai lagi dari awal seperti apa flow-nya seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk pencontohannya dari aplikasi tagihan bermasalah. Ya, ini sudah masuk lagi ke akun Ibu Handayani, ya, verify. Ibu Handayani jika ingin memberikan remark yang baru, oke, sudah sesuai. Nah, misalkan Ibu Handayani ini juga ingin misalkan menyatakan bahwa oke, tidak. Misalkan Ibu Handayani ingin mengakhiri atau pada akhirnya tidak menyetujui request ini, eh, Ibu Handayani bisa melakukan reject dan diharapkan juga memberikan contoh. Ini karena contoh saja, tolong hiraukan komen yang ini. Ini karena buat contoh saja, saya reject. Kita tombol reject, maka jika kita tekan tombol reject, request ini secara otomatis akan langsung berakhir dan bisa terlihat ya sudah 100% ya. Meskipun 100%, namun statusnya itu ternyata rejected ya. Jadi request ini tidak direvisi, request ini tidak diulang kembali kepada si requester, namun request ini secara oleh Ibu Handayani secara sepihak dinyatakan tidak diterima, di reject seperti itu. Nah, jika kita print juga kita bisa lihat laporannya, statusnya juga rejected ya, seperti itu. Bisa dilihat ini pasti tidak akan sampai akhir, tidak akan sampai ke Pak HY, Pak Hendrik, ataupun sampai akunting karena sudah di-reject oleh Ibu Handayani di tengah jalan ya, saya reject gitu. Dengan status reject meskipun memang prosesnya sudah 100%. Ya, untuk contoh-contohnya seperti itu dari akun TB. Kita lanjut lagi. Misalkan saya login dulu, saya gunakan akun BM kembali dari Ibu Nakulina. Kali ini kita aplikasi perjalanan dinas. Atau saya contohkan saja dari HO ya.